Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ihwanul Khoriyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai induk-induk akhlak terpuji. Yang pertama adalah pengertian hikmah. Hikmah secara etimologi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, pendapat, atau pikiran yang bagus. Sedangkan secara terminologi, seperti yang terdapat dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi, menggambarkan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat dan tegas dengan menyetarakan bukti atau dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan kebohongan. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup hikmah. Yang pertama adalah adil. Adil di sini berfungsi untuk menghindarkan diri dari berbuat dolim. Kemudian yang kedua adalah hilm, yaitu mencegah manusia agar tidak terperosok ke dalam emosi yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ilmu di sini menghindarkan manusia dari sifat kejahilan. Karena orang yang berilmu itu pasti tahu ilmunya, sehingga dia menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian yang keempat yaitu nubuwah Quran, yaitu mencegah manusia dari berbuat syirik melalui perantara para nabi yang telah diutus oleh Allah. Kemudian keutamaan hikmah. Yang pertama adalah merasa dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai patokan utama dalam bersikap. Jadi di sini dia selalu menggunakan ilmu sebagai patokan utama dalam bersikap. Kemudian yang ketiga adalah dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bermacam pendekatan dan topik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ifah. Pengertian ifah yaitu secara bahasa dapat didefinisikan sebagai memelihara kesucian diri atau menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Ifah dapat pula diartikan sebagai usaha untuk menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang dapat merendahkan ataupun merusak kehormatan diri. Nah, ifah ini dapat dimulai dengan selalu menjaga hati kita untuk tidak memunculkan angan-angan yang negatif. Kemudian keutamaan ifah yaitu dapat menjauhkan diri dari nafsu dan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri. Yang kedua adalah qanaah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sederajat dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Jadi orang yang memiliki sikap ifah itu dapat meningkatkan ketakwaan. Kemudian juga dapat menghargai kekurangan dan kelebihan sesama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syaja'ah. Dalam bahasa Arab, syaja'ah berarti keberanian atau keperwiraan.
sikap keberanian dan ketangguhan dalam membela kebenaran. Menurut definisinya, syaja'ah adalah keberanian yang didasarkan pada kebenaran dan dilakukan dengan bijak dan terpuji. Syaja'ah merupakan sikap mental seseorang yang mampu menguasai jiwanya dan berperilaku sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya pengaplikasian syaja'ah. Jadi sini ada beberapa bentuk pengaplikasian dari sikap syaja'ah yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama yaitu berjiwa besar, terutama dalam menghadapi setiap kesulitan. Selanjutnya, terus terang dalam kebenaran, jadi tidak bohong. Yang ketiga, kompeten, dapat menyimpan rahasia, serta setiap langkah yang diambilnya memiliki perhitungan. Dan yang keempat adalah berani mengakui kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah hikmah syaja'ah. Dari sikap syaja'ah tersebut, maka akan muncul beberapa hikmahnya, di antaranya yaitu memiliki sikap mulia, cepat tanggap, tangguh, tenang, dan sebagainya. Namun, bila seseorang tidak mampu mengontrol keberaniannya, maka akan menimbulkan sikap ceroboh, kemudian juga mudah meremehkan orang lain, takabur, dan ujub. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai adalah. Jadi, adalah itu dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yaitu tidak berat sebelah, memihak, maupun saling menyamakan. Kemudian keutamaan adalah yaitu yang pertama adalah timbul rasa aman dan tentram. Kedua, membentuk individu yang kompeten. Ketiga, terwujudnya kerukunan dan kedamaian. Keempat, doanya tidak bertolak. Kelima, berpahala akhirat dan semangat kerja meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.